Oke, selamat pagi buat anak-anak ibu semua. Nah, sekarang kita masuk ke bab pertama. Bab pertama itu tentang hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, inilah yang paling dasar di dalam fisika, gitu ya. Jadi kita harus tahu apa itu hakikat fisika. Oke, lanjut. Hakikat fisika itu apa? Menurut bahasa, fisika itu berasal dari bahasa Yunani, artinya apa? Artinya ilmu yang paling mendasar. Itu ya, ilmu yang paling mendasar. Fisika mempelajari tentang gejala-gejala alam. Fisika juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bidang lain, yaitu matematika, kimia, dan biologi. Sehingga sering disebut fisika itu sebagai king of science. Jadi ini rajanya. Tapi kalau matematika itu adalah mother of science, gitu ya. Jadi fisika erat kaitannya dengan matematika. Kemudian kimia dan biologi. Nah, fisika juga terdiri dari, inilah jenis-jenis fisikanya. Ada fisika partikel, mekanika. Nah, kalau mekanika itu tentang gerak. Di sini gerak ya. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus tidak beraturan. Nah, di sini nanti masih kelas 10 kita bahas ini. Kemudian ada teori gelombang. Nah, gelombang banyak ya. Ada gelombang cahaya, ada gelombang longitudinal, gelombang banyak jenis gelombang. Kemudian astronomi. Astronomi ini tentang galaksi gitu ya. Nah, kemudian termodinamika tentang suhu, optik ini tentang lensa, elektromagnetik tentang listrik beserta magnet, kemudian meteorologi ini juga tentang galaksi atau luar angkasa gitu ya, susunan tata surya gitu, astronomi dan meteorologi. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua ya, metode ilmiah. Nah, jadi di fisika itu tidak pernah lepas dari metode ilmiah, karena fisika itu pasti ada eh, ilmu penelitiannya gitu ya. Nah, jadi metode ilmiah ini dipakai untuk penelitian, penemuan gitu ya. Metode ilmiah merupakan metode yang tersusun dalam langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, pastikan kita banyak pertanyaan. Mengapa susunan tata surya seperti itu misalnya? Kemudian mengapa hanya di bumi yang bisa ditempati, planet lain tidak gitu. Jadi kan itu sudah dimasukkan ke masalah gitu. Jadi kita pecahkan dulu masalahnya gitu. Sehingga bisa kita menemukan hasilnya. Nah, metode kegiatannya, metode ilmiah tadi, kegiatannya itu yang pertama, merumuskan latar belakang masalah. Jadi harus tahu dulu apa itu latar belakang masalah itu gitu, dalam bentuk pertanyaan. Ini pasti ini selalu dalam bentuk pertanyaan ya. Nah, kemudian oke, maaf tadi terlewat. Oke, nih. Nah, kemudian merumuskan tujuan dan hipotesis. Nah, tujuan kita melakukan penelitian itu apa gitu. Ini dia. Tujuan melakukan penelitian itu apa? Kemudian sebelum kita melakukan penelitian, kita harus bisa membuat asumsi atau hipotesis, kira-kira nanti jika kita melakukan penelitian tersebut hasilnya apa itu. Jadi kita buat dua hasil, ini hasilnya nanti bisa dua. Nah, boleh hipotesisnya diterima, boleh hipotesisnya ditolak gitu ya. Nah, kemudian setelah merumuskan tujuan dan hipotesis, barulah kita kumpulkan data gitu. Kita kumpulkan data-datanya. Nah, setelah data-datanya dikumpul, baru diolah dan dianalisis. Setelah itu membuat kesimpulan dan menyusun laporan. Seperti apa laporannya? Nah, seperti apa laporannya? Inilah laporan hasil eksperimen. Yang pertama harus ada judul. Ini wajib, nanti buku praktikum kita itu harus seperti ini. Nah, judul laporannya apa? Pendahuluannya apa? Gitu. Nah, di pendahuluan ini, disinilah rumusan masalah tadi, latar belakang. Nah, di pendahuluan inilah itu tujuan di sini ya. Kemudian hipotesis di pendahuluan semuanya. Nah, kemudian dasar teori. Nah, dasar teorinya apa? Jadi kita harus cari buku-buku
atau kita searching internet apa sih teori yang mendukung penelitian kita ini gitu ya. Jadi harus dicari dasar-dasar teorinya. Nah, itulah yang akan kita tuliskan ke laporan kita nanti. Menurut para ahli, misalnya seperti itu ya. Menurut para ahli, eh, bumi bumi itu dikatakan oval atau lonjong atau ini gitu. Harus ada dasar teorinya. Nggak boleh kita asal buat aja menurut pendapat kita sendiri. Gitu ya. Kemudian setelah itu harus ada metodologi penelitian. Nah, metodenya ini tadi ya. Metodenya apa? Mengumpulkan data atau ya di situ lah mengumpulkan datanya dulu kah atau penelitiannya dulu kah gitu, ada metodologinya. Kemudian hasilnya, nah setelah nanti metodologi penelitian sudah dikerjakan penelitiannya kan akan ada hasil. Nah, hasilnya juga akan dimasukkan ke dalam. Hasilnya tersebut baru dibahas gitu ya di dalam pembahasan. Nah, setelah itu barulah kita dapat ambil kesimpulan dan saran gitu ya. Sebaiknya apa gitu. Jadi di sini nanti diberikan saran-sarannya. Nah, yang terakhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka ini ya dari mana tadi dasar teorinya tadi dari mana kita ambil. Misalkan dari buku si A, dari buku si B gitu. Daftar pustaka harus dituliskan. Di bahasa Indonesia anak-anak kami semua pasti sudah pernah belajar ini ya, penyusunan daftar pustaka, penulisannya semuanya. Jadi harus dipahami dulu itu baru bisa masuk ke sini. Ya. Kemudian ada lagi sikap ilmiah. Itu dia ya. Jadi melakukan penelitian itu tidak boleh sembarangan. Ada sikapnya. Sikap ini harus dipenuhi. Gitu ya. Sikap ini harus dipenuhi apa itu? Yang pertama rasa ingin tahu. Kalau kita tidak punya rasa ingin tahu, maka tidak akan bisa terjadi sebuah penelitian. Jadi kita harus ingin tahu, ini dari mana gitu. Harus banyak kita mencari tahu. Nah, kemudian objektif. Nah, apa yang sudah kita lakukan praktikum, apa hasilnya, ya itu kita masukkan. Nggak boleh kita ubah-ubah gitu ya. Kemudian terbuka, itulah tadi objektif, berarti terbuka dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti ada bukti-buktinya. Kita memasukkan data-data itu kita punya bukti. Kemudian jujur, teliti, cermat, dan hati-hati ya. Tekun ini juga salah satu sikap ilmiah itu, karena mungkin penelitian itu tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Jadi penelitian biasanya membutuhkan waktu yang panjang. Jadi harus tekun di sana ya. Kemudian kritis dan kreatif gitu. Bagaimana caranya supaya penelitian kita itu dilirik oleh orang lain? Ya kita harus kreatif. Kemudian peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan ini kita harus mengutamakan lingkungan. Kita melakukan penelitian, kita buat prakteknya, misalnya harus tetap kita jaga keselamatan lingkungan. Contohnya nanti kan akan ada limbah-limbahnya atau sampah-sampahnya. Nggak boleh sembarangan dibuang. Nah, jadi kita harus tetap peduli lingkungan. Itulah sikap ilmiah yang sangat diperlukan. Kemudian ada keselamatan kerja. Nah, ini keselamatan kerja ini yang paling utama. Kita harus tahu apa-apa biasanya kan ada tanda-tandanya gitu. Kalau kita masuk laboratorium itu ada tanda-tandanya. Atau masuk ke sebuah perusahaan itu punya tanda-tanda bahaya gitu ya. Jadi kita harus tahu kecelakaan dapat terjadi di laboratorium itu. Ya, ini kecelakaan akibat listrik. Ini sering ya, ini akibat listrik. Nah, apa yang terjadi ya seperti ini dia kalau kecelakaan. Ini meledak meleleh atau mungkin juga bisa juga ini menyebabkan satu rumah atau gedung terbakar karena listrik gitu ya. Nah, jadi kita pahami kalau sudah ada tanda seperti ini, nah ini tanda apa? Ini tanda tegangan listrik tinggi gitu ya. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian kecelakaan akibat kebakaran. Nah, jika kita menemukan seperti ini, lambang atau simbol seperti ini dalam sebuah perusahaan atau mesin, nah berarti rentan atau gampang untuk terbakar bahan-bahannya. Nah, jadi hati-hati. Nah, jika terjadi kebakaran, maka yang kita cari pertama adalah ini. Ini dia ya. Nah, ini dia untuk
mengurangi meluasnya kebakaran gitu. Kemudian ada juga kecelakaan akibat bahan kimia. Nah, jadi kita harus pahami semua bahan kimianya. Nanti akan ada dibuat tanda-tandanya. Jadi kalian pelajari tanda-tandanya ini semua. Di buku kita pun ada. Ini mudah terbakar, ini untuk yang mudah terbakar, ini untuk racun, yang beracun gitu. Nah, kalian baca aja ini semuanya ya. Nah, kemudian pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi harus ada pertolongan pertama. Kita harus memahami itu. Nah, yang pertama, jika terbakar, misalkan tangan kita terbakar atau kaki kita terbakar, ya cuci langsung dengan air dingin. Cuci langsung dengan air dingin gitu. Supaya apa? Supaya tidak fatal terbakarnya gitu ya. Nah, kemudian jika mata kemasukan benda asing. Nah, benda asing itu apa? Misalnya bisa saja kemasukan asam, bisa aja kemasukan basa gitu. Nah, yang pertama sekali tetap basuh dengan air dingin. Kemudian baru kita, kalau dia kemasukan asam, berarti kita masukkan larutan 1% natrium bikarbonat. Nah, kalau dia kemasukan basa, berarti kita masukkan larutan, kita basuh ya, atau kita kumur-kumur gitu ya, dengan mata, bukan kumur-kumur ya, tapi diteteskan gitu, diteteskan ke mata kita itu 1% asam borat kalau dia kemasukan basah. Kemudian yang ketiga, jika tangan kita luka tergores atau teriris atau bagian tubuh kita yang lain. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu apa? Angkat lebih tinggi dari jantung. Jadi kalau tangan kita berarti kita angkat ke atas supaya apa? Tujuannya apa? Untuk menghentikan darah yang mengalir berlebihan. Itu dia. Nah, ditambah juga ditutup dengan kapas, ditekan gitu supaya tidak keluar ya. Nah, tapi angkatlah lebih tinggi dari jantung. Yang keempat, bahan kimianya masuk ke mulut. Nah, ini juga bahaya. Kalau bahan kimia masuk ke mulut, gunakanlah obat yang menyebabkan muntah. Jadi harus dikeluarkan gitu. Jadi kita minum obat, kemudian muntah, itulah dia, harus dikeluarkan ya. Kemudian keracunan gas. Nah, kalau keracunan gas itu kan nggak mungkin dimuntahkan karena gas. Nggak mungkin disendawakan ya. Jadi apa? Dibawa saja ke tempat sejuk udara gitu supaya tidak berlanjut keracunan gasnya, supaya udara sejuk tersebut membuang gas beracun yang tadinya beracun. Nah, atau boleh juga pinggangnya dilonggarkan gitu. Misalkan dia tadinya pakai tali pinggang, ya dilonggarkan gitu, nggak boleh ketat-ketat semua. Jadi pakaiannya itu dilonggarkan supaya apa? Supaya gasnya yang beracun tersebut bisa keluar. Nah, kemudian jika terkena kejutan listrik, nah apa yang bisa kita lakukan? Putuskanlah aliran listrik dan tarik dengan menggunakan kain kering gitu. Jadi jangan dengan tangan telanjang tanpa kain langsung kita memutuskan aliran listriknya. Yang ada kita tambah lengket di situ. Nah, tapi gunakanlah atau tariklah sambungan aliran listrik tadi dengan menggunakan kain kering, jangan kain basah. Itu ya. Nah, kemudian ada tata tertib laboratorium. Nah, tata tertib laboratorium fisika. Ini khusus fisika ya. Ini fisika. Oke, mohon maaf terlewat. Oke. Nah, ini dia. Persiapan eksperimen ya, harus semuanya alat-alatnya harus kita persiapkan dulu. Gitu ya, harus ada persiapannya dulu, baru ini persiapan ini bukan hanya alat-alatnya, pakaian juga. Jadi itu harus dilengkapi semua. Nah, mengapa harus menggunakan pakaian putih untuk masuk ke laboratorium? Karena putihlah yang bisa menangkal segala sesuatu atau warna-warna lain atau racun-racun lain, hanya putih yang bisa menangkal gitu. Kalau tadi warna hitam, nah misalkan kita sedang praktek tentang radiasi, nah
langsung cepat diserap kalau dia warna hitam. Jadi kalau warna putih dia menangkal. Ya, kemudian pembuatan prosedur kerja. Jadi supaya kita tidak berlama-lama di dalam laboratorium, sudah ada prosedur kerjanya. Itulah yang kita ikuti nanti sampai selesai prakteknya. Kemudian kegiatan selama di laboratorium gitu ya. Harus ada kegiatan di dalam laboratorium. Kalau sudah ada prosedur kerjanya, ya tinggal melaksanakannya kegiatannya di laboratorium. Nah, kemudian harus ada alat dan bahan yang digunakan gitu dia ya. Oke. Nah, demikianlah presentasi Ibu untuk anak-anak Ibu semua. Semoga bermanfaat dan ini akan kalian gunakan kelak sampai kalian masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini juga akan kalian gunakan untuk praktikum fisika selama di SMA Santo Thomas 1 karena buku praktikumnya juga sudah ada. Gitu ya. Oke. Terima kasih.